teknik daftar pertanyaan atau sering dikenal dengan menggunakan kuesioner. Kebaikan atau kelebihan daftar pertanyaan, baik sumber data yang banyak dan tersebar. Jadi ini baik untuk sumber data yang banyak, mengumpulkannya lumayan ya, sumber datanya banyak atau respondennya atau yang akan dimintai keterangan itu sumber data ya. Responden tidak merasa terganggu. Nah, Anda lalu bertanya, kenapa ya kira-kira kalau dengan daftar pertanyaan tidak merasa terganggu? Ya karena bisa meluangkan waktu ya, khusus untuk mengisinya sempat mungkin juga. Kemudian yang ketiga, relatif efisien untuk sumber data yang banyak. Efisien, ini efisien itu bisa dibandingkan dengan wawancara ya. Wawancara satu orang butuh berapa menit untuk bertemu, untuk permisi, untuk kenalan dan seterusnya. Nah kalau banyak bisa titik-titik juga ya, dititipkan teman ataupun mungkin surat massal di WA atau email gitu ya, diminta untuk mengisi. Kemudian hasilnya lebih objektif. Selalu ya tadi ya pertanyaannya mengapa lebih objektif gitu. Karena kan tidak ditunggui. Jadi walaupun sih ya pertanyaan kuesioner pun mungkin masih ada sedikit subjektifnya ya, karena ada sesuatu hal ya, itu biasa ya. Tidak mencantumkan identitas responden itu objektif, salah satunya di sini kalau menggunakan anonim atau tidak mencantumkan identitas responden. Kekurangannya, tidak menjamin responden menjawab dengan sepenuh hati. Ini kelemahan pada kuesioner pada umumnya ya. Cenderung tidak fleksibel karena terbatas pertanyaan yang dicantumkan. Iya, ini pertanyaannya yang terbatas di situ. Maka ini juga sangat tergantung dengan desainernya. Ya. Kadang kalau kuesioner itu kalau banyak itu terlalu repot mengisi, ya. Kalau sedikit kurang. Ya, itu adalah pertimbangannya dalam membuat kuesioner. Sampel tidak dapat dikumpulkan secara bersama-sama. Ya, maksudnya bersama dalam satu ruang kemudian dikumpulkan bersama gitu ya. Oke. Daftar pertanyaan yang lengkap sulit untuk dibuat. Iya, selengkapnya kan ya kalau wawancara bisa mungkin teringat ditanyakan gitu ya. Tapi juga waktu ya kalau wawancara. Tapi kalau daftar pertanyaan membuat lengkap itu kan sulit bagi penanya dan sulit bagi penjawab itu. Kemudian tipe daftar pertanyaan ini sudah mulai teknis, ada format bebas, ada format pasti. Kalau membuat pertanyaan ada dua hal ya, format bebas atau format pasti. Nah, format bebas itu seperti ini. Laporan apa saja, ini contoh ya. Laporan apa saja yang telah saudara terima selama ini dan apakah laporan ini berguna atau tidak. Ini diisikan. Misalnya laporan penjualan. Oke. Itu berguna enggak? Berguna. Karena gitu. Karena dan seterusnya, yaitu bisa diisi format bebas menurut daripada si pengisi. Nah ini format pasti. Ada satu ya. Ini yang pertama, check of question ya, cek ya, cek mana yang menjadi pemasok ya, cek ya, cek ya. IBM ya cek, Apple cek gitu ya, check of question ya. Sama juga dengan ini ya, Compaq, IBM, Apple ya misalnya itu. Jadi disediakan kotak untuk dicek ya, atau kalau ini biasanya namanya checkbox gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kalau Anda membuat pertanyaan melalui seperti ini, ya ini berarti namanya cek.
yang check box, ya, umum adalah check off. Kemudian format pasti yes or no, ya. Apakah semua orang boleh memasuki ruang komputer? Tidak. Ya, bila tidak sebutkan siapa, ya, misalnya kepala, gitu ya. Kemudian IT, ya, dan seterusnya. Itu yang menjawab. Kalau Anda menyiapkan pertanyaannya ya, dalam konsep ini atau konteks ini yang Anda pelajari adalah menyiapkan pertanyaan. Jadi bukan mengisi pertanyaan, karena Anda analis atau desainer ya, yang menyiapkan. Kemudian format pasti, opinion choice gitu ya. Berikut ranking presentasi jumlah waktu yang sudah habiskan untuk menangani transaksi berikut. Ini ada membuat order penjualan, mengubah, membuat faktur, membuat order penjualan, oke lah, ini 60% misalnya lah ya. Kemudian mengubah, nah ini jarang ya. Kemudian yang satu membuat faktur, ya tinggal 30%. Nah, itu kira-kira untuk pemberi pertanyaan. Lainnya adalah bagaimana pendapat saudara tentang komputerisasi yang akan dilakukan. Ini lingkari 1 dari 5 jawaban yang tersedia. Apa itu? Kalau yang akan dilakukan, setuju. Ya, misalnya ya. Oke. Dan petunjuk membuat daftar pertanyaan. Rencanakan terlebih dahulu fakta-fakta atau opini-opini apa saja yang ingin dikumpulkan. Berdasarkan fakta dan opini tersebut, tentukanlah tipe dari daftar pertanyaan yang paling tepat untuk masing-masing fakta dan opini tersebut. Nah, ini langkahnya ya. Dan yang ketiga adalah tuliskan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan harus tidak boleh mengandung kesalahan. Wah, ini yang pertanyaannya aja keliru gitu ya. Nah ini kalau ada yang sering membuat kuesioner maka harus diperiksa betul ya. Pertanyaan keliru tidak hanya masalah salah ketik gitu ya, konsep ya. Kadang keliru konsep, konteks gitu ya. Bertanyanya kepada siapa itu tidak diperiksa ya. Ini yang sering terjadi dan harus jelas. Nah ini yang susah gitu ya. Ini butuh pengalaman gitu ya. Jelas itu kadang gini, bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia jadi beda konteks ya, gitu. Nah, kepada para pegawai PNS sama pegawai swasta konteksnya beda. Nah, jadi malah bingung nanti ya kalau tidak diperiksa gitu. Serta sederhana, membuat sederhana itu juga bukan barang yang mudah gitu ya. Kadang itu ya kalau Anda berpikir alah koyok ngono sederhana banget gitu ya. Padahal yang membuat sederhana itu kadang susahnya minta ampun gitu ya. Artinya itu kadang justru harus belajarnya justru lebih kuat gitu ya. Contohnya saja gitu ya. Misalnya di dalam buku pembelajaran kita itu satu bab isinya 100 gitu ya. Wah, 100 halaman gitu. Terus bagaimana nih cara membuat mudah? Nah, ya kan? Harus baca dulu semua, harus membuat konteks yang paling sederhana dan seterusnya. Itu kadang menjadi tidak mudah. Demikian juga dalam pembuatan daftar pertanyaan. Itu maka harus pertanyaan itu apa? Biasanya dibaca berulang. Jika perlu diminta untuk dibaca oleh orang lain. Uji daftar pertanyaan ini kepada responden yang kecil terlebih dahulu atau orang menyebutnya pilot project. 2 atau 3 responden. Bila responden ini mengalami kesulitan dalam mengisi daftar pertanyaan ini, perbaiki kembali daftar pertanyaan. Perbanyaklah dan distribusikanlah daftar pertanyaan yang sudah dianggap baik ini. Ya, itu langkah. Ya, ini referensinya dari Jogianto ya, bisa dilihat sendiri di dalam modul D, itu lebih lengkap di sana. Baik, terima kasih yang saya sampaikan sekian dulu. Selamat belajar.